3 hari telah berlalu. Muji yang tak enak hanya berdiam diri saja di rumah itu pun juga ikut membantu si tuan rumah untuk memberi makan ayam ataupun mengangkut kayu untuk memasak. Warga di sana nampak sangat erat satu sama lain. Mereka akan melakukan pekerjaan berat bersama-sama dan saling membantu jika ada masalah. Hingga pada hari itu sekitar pukul 8 pagi, sebuah surat panggilan kerja dari perusahaan sawit itu sampai ke tangan Muji. Muji langsung melompat-lompat kegirangan karena akhirnya dia akan kembali bekerja pada perusahaan lagi. Pada hari yang telah ditentukan, Muji bersiap untuk memenuhi panggilan kerja dari perusahaan sawit tersebut. Sebelum berangkat, Muji diberi dorongan semangat oleh para warga yang sudah menerimanya di desa itu. "Biar Halik yang mengantarmu, nak Muji," ujar Pak Tuki sambil menunjuk seorang pemuda berusia 20 tahunan yang berdiri di pojokan. Lalu setelah mengucapkan terima kasih, Muji pun berpamitan untuk berangkat. Dia diantar oleh Halik sampai di persimpangan, dan setelah itu Halik pulang sambil melambaikan tangannya ke arah Muji. Sebulan telah berlalu. Hari itu Muji sengaja izin untuk mencari rumah kontrakan di desa yang dulu pernah ia singgahi tersebut, agar nanti saat anak dan istrinya datang, Muji tidak kerepotan lagi mencari tempat tinggal. Karena memang pada saat itu ia masih tinggal di mes perusahaan, yang tidak mendukung jika ia juga mengajak anak dan istrinya tinggal di sana. Singkatnya, Muji telah sampai di desa tersebut. Orang-orang di sana menyapa Muji dengan ramah. "Mereka rupanya masih ingat padaku," batin Muji. Rumah pertama yang Muji hampiri adalah rumahnya Pak Tuki. Di sana rupanya Pak Tuki sedang tidak ada di rumah karena mencari kayu bakar. Saat Muji masuk ke dalam rumah, para tetangga Pak Tuki juga langsung berkumpul dan mulai memasak. Perlakuan mereka masih sama seperti sebulan yang lalu. Mereka masih hangat dan ramah. Muji ditanyakan bagaimana perasaannya bekerja di perusahaan itu dan lain-lain sebagainya. Percakapan mereka diselingi gurauan dan candaan yang selalu membuat cair suasana. Hingga aroma-aroma masakan yang nikmat tercium dan berbagai menu pun dihidangkan guna menyambut Muji sama persis sebulan yang lalu. Mereka memperlakukan tamu layaknya seorang raja, benar-benar raja, membuat Muji begitu terharu. Sampai sore harinya Pak Tuki datang membawa sebuntalan kayu-kayu kering dan meletakkannya di depan rumah. Pak Tuki langsung menjabat tangan Muji dan menanyakan kabarnya. "Saya sebetulnya ingin mencari rumah kontrakan, Pak. Anak istri saya akan ikut kemari. Kira-kira apakah ada rumah kontrakan di sini, Pak?" tanya Muji perlahan. "Oh, rumah kontrakan. Begini saja, nak Muji. Kalau memang kamu mau tinggal di sini, Bapak dan para warga bisa bangunkan sebuah rumah untuk kalian," ujar Pak Tuki yang langsung disetujui oleh orang-orang yang berkumpul di rumah Pak Tuki. "Wah, kalau itu sepertinya terlalu merepotkan, Pak. Saya cuma mau rumah kosong atau kontrakan saja yang tidak terlalu mahal," ucap Muji tak enak hati. "Kamu itu tenang saja, anggap saja kami semua ini keluargamu. Kamu tidak perlu sungkan apalagi sampai tersinggung. Kamu mau tinggal di sini saja, itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami," ujar Pak Tuki. "Jadi kapan mau pindahannya?" lanjutnya lagi. "Rencananya pertengahan bulan, Pak," jawab Muji. "Baik-baik, sebelum pertengahan bulan rumahnya sudah siap ditempati. Bapak janji," ujar Pak Tuki sambil tersenyum cerah. "Pindah kemana, Ji?" tanya salah satu temannya saat Muji berpamitan.
Ke desa, ke kontrakan, jawab Muji singkat sembari membereskan pakaiannya. Oh, desa, berarti kamu berangkat kerja lebih jauh, Ji. Tidak apa-apa, yang penting bisa kumpul sama anak istri. Setelah mengemas pakaiannya, Muji langsung keluar dari mes malam itu juga menuju ke desa tempat ia akan tinggal. Sengaja Muji pindahnya malam, karena kalau pagi sampai sore ia harus bekerja. Sesampainya di desa, seolah-olah warganya tahu bahwa Muji akan datang malam itu. Mereka semua berkumpul di sebuah rumah baru yang berada di samping rumah Pak Tuki. Mereka semua tersenyum ramah dan menyapa Muji. Ini rumah untuk kau dan anak istrimu, tinggallah selama yang kalian mau, tidak usah bayar atau apapun, kita kan keluarga, ujar Pak Tuki mewakili seluruh warga yang ikut dalam pembangunan rumah untuk Muji. Aduh Pak, saya jadi tidak enak, Bapak dan para warga di desa ini sangat baik terhadap saya. Saya bingung bagaimana saya bisa membalas kebaikan kalian semua, ucap Muji terharu. Siapapun yang datang ke desa kami dengan bersikap sopan dan tidak berniat macam-macam, kami akan selalu membuka pintu rumah untuk menyambutnya. Kami akan memperlakukan mereka selayaknya raja. Jadi Nak Muji tidak usah sungkan, karena orang baik harus diperlakukan dengan baik pula, ujar Pak Tuki sembari tersenyum. Saat Muji dipersilahkan masuk ke dalam rumah barunya itu, ia begitu takjub dengan dekorasi rumah yang begitu bagus dan unik. Rumah kecil sederhana berukuran 5 x 6 meter tersebut sudah dilengkapi dengan sebuah kamar tidur lengkap dengan lemari kayu dan tempat tidur. Bahkan sebuah ayunan bertali rotan pun sudah tergantung dengan rapi. Kalau ada yang kurang, Nak Muji bisa langsung bilang saja, biar Bapak dan yang lainnya bisa mencarikan peralatan yang Nak Muji butuhkan, ucap Pak Tuki. Tidak ada yang kurang Pak, ini semua lebih dari cukup, jawab Muji cepat. Syukurlah, ucap Pak Tuki tersenyum. Malam itu Muji mengendarai sebuah sepeda motor yang sebelumnya dia pinjam dari teman kerjanya untuk menjemput Deli dan anak mereka di terminal bus. Muji sudah tak sabar ingin bertemu anak dan istrinya yang sudah cukup lama tidak berjumpa. Singkat cerita, sesampainya di terminal bus, ia lihat istrinya sedang duduk bersama anaknya di bangku panjang. Muji segera menghampiri istrinya. Saat melihat Muji datang, Deli langsung tersenyum manis. Begitu juga dengan Muji yang begitu sangat senang saat melihat Deli. Ia langsung meraih tubuh anaknya dan menciumi si kecil yang sudah nampak kelelahan karena perjalanan cukup jauh. Setelah puas memeluk dan mencium anaknya, Muji langsung mencium kening istrinya. Setelah itu ketiganya pun menaiki sepeda motor menuju ke desa di mana mereka akan tinggal selama Muji belum bisa membeli rumah sendiri. Bersambung ke part 4. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like dan komen agar channel aku terus berkembang.